Salam, dalam kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat digambarkan seperti sebuah tangga. Ketika kita ingin menginjak ke tangga yang lebih tinggi, maka kita harus memulainya dengan menginjak tangga yang paling rendah. Begitu pula dengan kebutuhan manusia. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, maka akan membuka peluang bagi kebutuhan-kebutuhan lain untuk terpenuhi juga. Kita dapat melihat gambaran piramida tingkat hierarki kebutuhan Maslow. Kita dapat melihat tangga awalnya adalah fisiologis. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan membuka sebuah peluang bagi kebutuhan-kebutuhan lain untuk terpenuhi. Dari kebutuhan fisiologis yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang tingkat hierarki kebutuhan menurut Maslow secara terperinci. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini seringkali kita kenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh, setiap hari kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kita pasti otomatis akan memiliki keinginan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan kebutuhan kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan membuka peluang untuk kita mencapai kebutuhan akan rasa aman. Dalam hal ini, rasa aman, keteraturan, dan stabilitas. Contohnya, ketika kita sudah memiliki makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maka rasa aman akan muncul. Apakah makanan tersebut layak pakai atau tidak? Apakah makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian tersebut aman dan nyaman bagi kita atau tidak? Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta kasih. Ketika kita merasa memiliki sesuatu, kita akan mempunyai perasaan mencintai hal tersebut. Misalkan, ketika saya memiliki rumah, maka saya akan menjaga rumah tersebut dan saya akan merasa mencintai tempat tinggal tersebut karena saya merasa bahwa saya memiliki dan itu adalah milik saya. Begitu pula dengan masa muda-mudi, ketika seorang sudah mulai memasuki masa pubertas, dia merasa bagaimana mencintai seorang, dan ketika dia merasa mencintai seorang, dia akan memiliki rasa yang namanya rasa memiliki, dan dia juga memiliki hak yang sama untuk merasa dimiliki oleh orang lain atau diperjuangkan oleh orang lain. Dan kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Pencapaian status, reputasi, dan tanggung jawab dan lain sebagainya merupakan bagian dari kebutuhan akan harga diri. Dalam hal ini, seseorang pasti akan berusaha untuk dipuji atau mendapatkan sanjungan daripada orang lain. Saya kasih contoh, seseorang selalu giat belajar karena ia mau untuk berprestasi. Ketika diprestasi, ia memiliki sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan akan harga diri, di mana ia ingin dihargai atau mendapat penghargaan karena prestasi tersebut. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dalam hal ini, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Kita tahu bahwa manusia sejak lahir ia memiliki potensi, dan potensi tersebut harus kita kembangkan dan kembangkan melalui usaha-usaha kita. Oleh karena itu, kebutuhan akan aktualisasi diri sangat penting. Ketika kita bisa sesuatu, kita pasti akan berusaha untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri yang lebih lagi. Ketika misalkan saya mengenal huruf, waktu kecil saya mengenal huruf, pasti saya tidak akan puas di situ. Saya akan belajar bagaimana menggabungkan huruf menjadi kata, bagaimana menggabungkan kata menjadi kalimat, bagaimana menggabungkan kalimat menjadi sebuah paragraf panjang, dan bahkan saya bisa memacu kemampuan saya bisa mengasah kemampuan saya hingga saya bisa berbicara seperti sekarang ini. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Kiranya menjadi berkat dan kiranya
dapat menjadi pelajaran berharga buat kita. Tuhan Yesus memberkati.